tiga pola ini, saya kira ini dasar yang penting untuk dilakukan dan sudah dibuktikan oleh orang-orang yang sukses. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Dan doa saya semoga dimanapun teman-teman berada tetap enjoy. Karena pergerakan bisnis itu kalau tidak ada keenjoyan, yang adanya tiap hari mumet, sedih, merenung nasi, ini hal yang merapuhkan tulang gitu loh. Jadi umur baru 30, 35 rasanya udah encok-encok, pikiran rasanya mumet. Ya, pertama juga yang tidak kalah penting itu selalu bersyukur. Yang kedua, berserah. Itu hal yang penting dalam sebuah kehidupan manusia. Karena dunia bisnis itu ternyata itu dunia yang begitu complicated. Sangat campur aduk. Ada di situ bicara harga diri, ada di situ bicara persaingan, ada bicara permodalan, ada bicara keuntungan, macam-macam. Oke, teman-teman. Teman-teman saat ini ada di Yahon Channel. Pada sebuah program yang saya berikan nama itu Baby Cayaho, berita bisnis cara Yahon. Di mana di channel ini kita selalu berbicara yang berkaitan dengan pusaran bisnis. Tujuannya apa? Saya ingin menceritakan pengalaman perjalanan bisnis. Bila itu merasa penting, bisa menjadi dorongan dalam bentuk edukasi, justru lewat channel seperti ini harapan saya agar juga kita sama-sama untuk bisa berlomba dalam sebuah persaingan dan berani untuk mengambil langkah mandiri dalam kewirausahaan itu. Tips yang ingin saya sampaikan saat ini adalah yang ada kaitannya yang selalu dipegang oleh orang-orang yang sudah sukses. Yang pertama, interaksi. Interaksi itu hal yang perlu dibangun karena seorang pembisnis itu tidak terlepas dari sebuah produk. Seorang pembisnis itu tidak terlepas dari sebuah jasa. Baik itu jasa konsultasi, jasa konstruksi, jasa perdagangan, dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari produk dan jasa. Maka pengertian daripada orang-orang yang sukses itu, termasuk kami yang menjadi bagian dari hal perjalanan menjalani ada di ruang lingkup bisnis itu, perlu selalu kami menata interaksi yang baik. Ini tidak pernah bisa kita dapatkan sepenuhnya dari bangku kuliah atau bangku sekolah. Karena sekolah itu hanya berusaha memberikan sebuah pelajaran, tetapi pada umumnya, pada perjalanannya, teman-teman lah yang mengembangkan itu. Maka dengan itu saya memberikan tips ini, mendorong teman-teman untuk belajar dan selalu menggali, mengembangkan sebuah interaksi yang baik. Yang kedua, sell, menjual. Di sini penting karena memang seorang pembisnis yang ingin sukses, kami yang ada pada area bisnis itu tidak terlepas dari sebuah kata sell. Kenapa demikian? Karena memang hampir didominasi untuk pencapaian sebuah pusaran bisnis, sukses tidaknya itu ada pada suatu penjualan. Jual jasa, jual produk. Nah, makanya poin yang pertama tadi diawali dengan interaksi. Kalau udah menguasai itu, maka hal yang kedua melangkah untuk bisa
menjual. Pertama, menjual apa? Ya, menjual nama baik, itu penting. Menjual nama baik kepada orang lain untuk semakin nama baik ini tetap terjaga. Jual brand. Menjual brand ini juga harus tetap bisa dijaga. Dijaga untuk apa? Jangan brand ini dirusak dengan suatu ketidakkonsisten terhadap apapun yang ditawarkan. Ini penting, diri sendiri, brand. Karena saya ini kan dari awal itu memang bidang bisnisnya di pusaran dunia konstruksi, baik itu spil dan lain sebagainya. Walaupun ada bidang-bidang lain, tetapi saya mengawali semua dari konstruksi jasa sebelum pada sebuah pengembangan ya. Terus terang aja, ini kalau kita mau kerja sama orang, dari kita, pertama itu yang ditanya adalah CEO-nya siapa, perusahaannya punya siapa. Walaupun nama PT-nya itu baik, indah, kalau mendengar nama yang menjadi pimpinannya, CEO-nya siapa, biasanya di googling dulu tuh. Ada pernah cacat nggak brand ini, orang ini bagaimana. Nah itu penting. Jadi menjual itu sebenarnya selain fokus terhadap produk, fokus kepada menjual diri dan brand, label daripada company itu atau toko, dan yang berbentuk tulisan untuk bisa cepat diingat orang. Setelah kedua hal ini bisa dikuasai tentang diri sendiri dan brand, masuklah penjajakannya untuk menawarkan sebuah jasa dan barang. Dan itu akan memudahkan teman-teman untuk bisa tidak terlalu banyak kesulitan di sini. Karena awal daripada calon pelanggan itu dia sudah mengenal siapa yang dia ingin kerjasamakan. Tetapi kalau teman-teman tidak menjaga itu, maka akan sulit. Seindah apapun produknya, sebaik apapun kata-kata yang diukir, itu akan susah. Karena untuk saat ini, orang-orang yang ingin menjadi customer itu sudah tidak memiliki sifat seperti dulu, mudah percaya. Kalau mereka mau belanja online pun, mereka melihat dulu postur online itu bagaimana, keamanan keuangan mereka. Karena tidak sedikit teman-teman, banyak orang memesan barang lewat online dengan brand yang manis tanpa mereka mengetahui dulu siapa di belakang situs ini. Bukan hanya orang lain, ya kami dan saya juga pernah mengalami. Kita transfer, akhirnya orang yang sudah menerima uang itu tidak begitu besar sih, akhirnya handphonenya sudah nggak aktif. Makanya dari situ kita lihat situs yang resmi, memang benar-benar ini situs besar, situs yang baik untuk bisa dikerjasamakan, kita belanja di situ. Artinya di sini betapa pentingnya sebuah kepercayaan dalam suatu pemasaran. Itu yang paling penting. Dan orang-orang yang sukses, kami yang ada pada sebuah perjalanan bisnis, sangat menjunjung tinggi nilai pemasaran ini. Jadi terkadang orang berpikir begini, pemasaran itu kan identik dengan produk. Iya benar, tetapi dasarnya harus diketahui, yaitu kepribadian dan brand yang bagus. Hal yang ketiga, komunikasi. Ini penting. Makanya di dalam bangku kuliah itu kan ada yang namanya jurusan komunikasi. Komunikasi publik, komunikasi politik. Jadi banyak hal yang dipelajari di situ. Tetapi tidak perlu kita harus kuliah di bidang komunikasi. Tetap mungkin di dalam skala bisnis, di dalam area bisnis, kalau ada kesempatan untuk belajar. Tetapi kalau tidak ada juga,
Tidak apa-apa, karena memang bisnis itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman dalam perjalanannya. Maka dengan itu, ini hal yang penting untuk bisa dipahami dan diketahui. Artinya, untuk melatih komunikasi tidak apa-apa belajar ngaca sendiri, ya bagaimana cara baiknya. Karena suatu kesuksesan itu tidak terlepas dari komunikasi yang baik. Kalau komunikasinya sudah ngawur, seperti preman, ya seperti anak kecil, ya seperti itu aja, kita kasih sampelnya. Orang bagaimana bisa nyaman ya, komunikasinya selamat pagi Pak. Makanya coba kalau kita ke bank, ya, itu kita bisa belajar kepada pegawai-pegawai bank itu. Selain manis, indah, ya cantik-cantik, ya akhirnya kita agak betah tuh di bank. Kalau nggak buru-buru, pingin aja duduk di depan teller itu karena sopan. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Nah, itu sebuah pola daripada komunikasi yang baik. Jadi seorang yang sukses, dia memiliki ketiga pola ini. Walaupun banyak pola-pola yang lain, tetapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan sebuah pemaparan, cerita, pembahasan tiga pola ini. Saya kira ini dasar yang penting untuk dilakukan dan sudah dibuktikan oleh orang-orang yang sukses. Kami sudah buktikan juga sebagai orang-orang yang perjalanan bisnisnya ya sukses juga. Sukses.